Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarul fitana. Kemudian Rasulullah membahas fitnah akhir zaman. Volumenya aja dibesarin. Angkat Andina. Ayo sudah. Adik biar. Sekian ustaznya Solhan Basri. Biar enggak usah. Insyaallah tapi dengar kan? Yang email. Tidak ada suaranya. Subhanallah, subhanallah. Badrin dia mati. Subhanallah. Nah, subhanallah, subhanallah. Dia sekali Tidak ada suaranya. Biar aja. Ini baik. Lewat waktu bareng. Jadi kita bahas sekarang tentang urutan fitnah yang akan terjadi sampai baiatnya Imam Mahdi. Fadzakarul fitana, maka Rasulullah SAW membahas fitnah-fitnah yang akan terjadi. Fa'aksaru fiha dzikruha, dan pembahasan itu sangat panjang. Hatta zakarul fitnatal ahlasi, sampai Rasulullah menyebut fitnah ahlas. Apa itu fitnah ahlas? Fitnah yang menimpa orang Arab dan mayoritas orang Islam, hartanya berlebih-lebih. Saya sugih, tutup kesugih. Jadi tolak ukurnya tatawalu fil bunyan, orang-orang Islam terutama Arab berlomba-lomba membangun gedung tinggi-tinggi. Kira-kira sudah apa anda ini? Sudah. Dan setelah itu terjadi cemburuan. Wama fitnatul ahlasi, dan setelah ahlas itu apa yang sebenarnya ihlas ya Rasulullah? Ia harabu wa harabu. Ada eksodus dan perang. Orang Islam akan di eksodus atau diusir besar-besaran di daerahnya, kampungnya masing-masing, dan akan terjadi peperangan di tempat-tempat pusat-pusat Islam. Kira-kira sudah apa belum ini? Sudah di Suriah, Chechnya, Uighur, Rohingya, kemudian banyak-banyak lagi tempat orang Islam diusir. Andalusia ini sudah lewat, berarti semakin rapat tau kan nih. Kemudian summa fitnatus sarra, kemudian terjadi fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Dokhnuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti, yaitu terjadi dukhon di bawah kaki seorang laki-laki dari ahli keluargaku. Yazamu annahu minni wa laysa minni, dia mengaku mendakwahkan agama tapi bukan mengajak orang pada agama. Kira-kira wah pandai ini. Luwe tuan guru, nenak manusia yang taat nenek. Gunakan ayat, gunakan hadis. Alias ajak manusia tunduk oleh makhluk, alias politik. Wah terjadi apa pandai ini? Berarti lewat kan? Berarti semakin rapat tak dari Mahdi ini. Innama awliya'i al-muttaqun, sesungguhnya sak selamat adalah wali nenek. Di zaman-zaman siapa oleh al-muttaquna, orang yang takwa. Siapa orang bertakwa? Yang batinnya nancep iman, zohirnya amal sunnah. Namun darah ini betul selamat. Ya, batinnya yakin lek nenek, zohirnya amal sunnah. Summa yastalihun nasu ala rajulin kurikin ala dira'in summa fitanud duhaima. Kemudian akan terjadi fitnah duhaima. Berarti fitnah sarra'nu adalah luwe dengan sak terkena ulama lagu nenaan taat jos lain Allah. Alias pelek kaku kamu milih selamat, pelek kaku ekonomi maju, pelek aku kesehatan gratis, pelek aku pendidikan macam-macam. Padahal ini dia standar nenek. Mereka berarti udah lewat atau belum? Sudah. Berarti ini tinggal fitnah sama sekali.
Kemudian summa fitnatud duhaima, berarti akan terjadi fitnah duhaima. La tada'u ahadan min hazil ummati illa latamathu latmatan. Kalau sudah terjadi fitnah duhaima, tidak ada satupun orang Islam kecuali tertampar dengan fitnah itu. Nah, tertampar. Kira-kira arak ndek dengan Islam ndek bakat si fitnah corona. Hah? Bakat secara fitnah. Berarti ini ia terkena fitnah duhaima. Berarti ketika fitnah duhaima itu terjadi, iza qila inqadat, apabila fitnah sudah terjadi, tamadat dan berlalu, yasbuhur rajulu fiha mu'minan, maka kita akan menyaksikan banyak orang beriman yang berbondong-bondong jadi kafir. Ketika terjadi fitnah sekarang ini, lu apa nih? Terkena dengan beriman, takut sembahyang, lebih takut njok makhluk searan corona aja cuma nenek. Duit apa nih? Berarti iya terkena fitnah apa? Duha, pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nah ini iya terdait. Berarti namun waliwat fitnah duhaima dia apa datang? Iya sangat serem. Namun waliwat fitnah. Habis baterainya itu. Lamun wahliwat fitnah yamsika hatta isbirun nas ila fasadin. Tetapi ketika tadi fitnah duhaima itu, semua orang beriman harus sabar. Ndik tahu lawan. Sabar saja. Fasadun imani la nifaqan fihi. Sampai dipilih oleh Allah orang beriman yang tidak ada munafik di hatinya. Jadi seleksi senenek dan nenek. Si masalah iya tahun keruan mendarat dengan bani tayak masjid kecuali dia yakin sepenuhnya nenek soal kembali tancam. Nah, iman yang tidak ada munafik di hatinya. Ini hadis teman-teman. Pada masa itu akan dipilih oleh Allah orang beriman yang tidak ada munafik walaupun setetes. Wafas fasato nifakin la imani fihi, dan akan terpecah golongan satu, golongan orang yang iman tidak ada munafik. Ambil ciri-ciri timan tebalak naik masjid, tetap naik masjid. Bani doang, bani tak mau penjara. Lagu tidak bahas sebut mengganggu. Karena ini fitnah, kamu bocoran ini terbau. Soal ini fitnah duhaima tahu nih. Kemudian akan pecah orang munafik yang tidak ada imannya walaupun setetes. Ada dua golongan. Pertama, orang beriman yang tidak ada munafik sedikit pun di dalam hatinya. Yang kedua, orang munafik yang tidak ada iman sedikit pun dalam hatinya. Artinya apa? Ancaman Allah. Waalaikumsalam. Dia tidak takut. Sedangkan ancaman makhluk dia tak. Berarti ini orang munafik tidak ada iman sedikit pun. Tapi orang yang ada iman, dia lebih takut ancaman Allah daripada ancaman makhluk. Kira-kira bebanian tamu neraka itu neraka corona. Yang pilih nih. Aku iyo nih hadis nih. Hadis nih, orang beriman tidak ada munafik sedikit pun di hatinya. Artinya tidak takut apa-apa. Nah, kedua, orang munafik yang dari iman sedikit pun di hati. Ada dua golongan. Zaman sekarang lah yang dimaksud. Karena tadi Sido baru nilai kan, ini wah lewat, ini berarti ini tak nani. Orang sedang dipilih oleh Allah, orang yang iman tidak ada munafik, dan orang munafik tidak ada iman. Nanti nilai diri tuh. Masih takut-takut berarti munafik dari iman. Namun munafik, ingat janji nenek, innal munafiqina wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Orang munafik ini mama kafir kekal jahanam.
Mau pilih dia tahu. Nah yang datang mereka semendak soal ni. Yang tetes iman sebenarnya masih takut-takut. Kan wah jelas tadi nenek. La tamutu nafsun illa bismillah. Ini mati manusia kecuali dia nenek. La tamutu nafsun hatta tastakbula rizku. Ini mati manusia dia masih sempurna rezeki. Lagut baru tancam. Isi janji-janji penakut makhluk takut mati. Berarti kau tak iman ya yatim dia sadu dek ancaman berarti sak beriman songkok doang. Sorban doang beriman atin kafir. Berarti ini dengan sekel neraka. Walaupun apapun pandirin yang ustaz, tuan guru, kiai, haji, doktor, profesor, darah iman, dua bagian. Orang beriman tidak ada munafik, orang munafik tidak ada nanti nilai diri tembe tahu kan. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Fa idza kana zalika lamun wah terjadi zaman nu. Kira-kira wah terjadi apa ni? Pantazirud dajjal. Tunggulah dajjal. Min yaumihi besoknya au goddihi atau lusanya. Hah? Berarti intaziru tunggulah oleh semua kalian. Ad-dajjala dajjal. Yaumihi besoknya au goddihi atau lusanya. Berarti sida baru lain teman. Ni wah lewat, ni wah lewat, ni wah lewat. Berarti lewat fitnah corona dajjal datang. Siap kira-kira? Ulang. Pertama, fitnah ahlas. Fitnah ahlas ini luwih tahun terjadi ribut perang. Wah benar. Wah lain. Kedua, harap luwih dengan tusir lekat negara. Berarti waliwat kan? Sakatelung luwih para tokoh-tokoh agama tidak dengan dek tajuk nenek. Berarti wah. Sakeempat luwih terjadi fitnah duhai mak luwih dengan takutan jok makhluk timbang takut jok nenek. Sanggup di hadis lain ya sanggup jual agama demi kepeng. Ini lagu ini bocoran nih. Kenapa larang Pak? Maaf Pak, tugas. Wajib. Nah, maaf Pak, jalankan tugas. Ini tugasnya dunia. Ini tugas nenek dia mati. Nah, menjual agamanya demi perkara dunia. Maaf Pak, padahal ni sadu nenek. Bawa Jumat no wajib sadu dan ni diarak sebenarnya. Iya dikena baru warfare. Asimetris. Namun bahasa keren, namun bahasa berkokoh. Perang propaganda. Ndarak sebenarnya propaganda doang nih. Iya dikena fitnah duhai mak. Tepat takut. Namun dia mati pecat. Iya kan jadi berme ke Tuhan. Menjadi bukti jadi pegawai. Lamun dia mati pecat. Kan pecat berarti telah kepeng. Telah kemeras. Nah, sepaksa mati balak dengan Jumat. Padahal perintah nenek ini. Maaf terpaksa menjalankan tuh. Padahal ini sakit batin kan. Berarti menjual agamanya demi sesuap itu apa ini? Berarti tunggu besoknya, lusanya dajjal. Berarti setelah corona ini jangan minta cepat-cepat corona diangkat Allah. Kalau corona cepat diangkat, berarti setelahnya fitnah dajjal. Kira-kira siap tak pendik? Makanya supaya selamat dalam hadis tadi kita baca dalam hadis ini juga bahwa man kharaja anil jamaah shibran sai sukul lekan jamaah sejengkal pakon
khuli'a an buqatil Islam fi unuqihi, keluar dari Islam, keluar dari lindungan Islam di punuknya. Artinya apabila mati jahili. Makanya Nini suka menyendiri-nyendiri, wirid mesak, tetap kumpul di jamaah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan nenek bersama jamaah. Nenek telang-telang. Iya mutena karang-karang muzakarah, karang-karang kumpul di masjid. Karena apa? Orang yang tinggal di masjid ini jaminan Allah selamat dari dajjal. Lamu mele lagu. Lamu mele doa situ. Lamu mele mau dajjal, saurus maku meroleh maku. Saurus proyek meroleh proyek. Saurus dagang berdagang, karing lemaru telak dajjal datang. Pokoknya setelah corona ini yang datang dajjal. Nindek milih bicara selesai corona. Udah salah untuk corona. Biasa ditutup corona. Baik. Tapi ingat, berarti sebelum dajjal itu Imam Mahdi. Kira-kira siap tak bendek mirip Imam Mahdi. Siap apa bendek? Tapi yunim nani, yunim raos. Tapi ketika besok ikut Imam Mahdi, resikonya nyawa. Allah. Siap tuh dia. Allah. Siap. Nah, karena besok resikonya lagu ndak sampai bocor dari luar nih. Resikonya ketika Imam Mahdi seluruh dunia akan mengejar kita, mengatakan kita sebagai teroris. Itu wajib. Sebagaimana kisah Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun. Lagu ndak ini jangan bocorkan dulu. Makanya kisah Nabi Musa paling banyak disebutkan di Al-Quran, karena itulah yang akan terjadi cerminan bagi umat akhir zaman. Ketika ikut Nabi Musa, berarti rezim Fir'aun akan mengejar-ngejar dia sampai kemana saja. Tapi jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, cuman sadu mah pendek barang kaca nenek. Satu dong. Semua bilang sadu. Cuma sekarang buktikan. Yang namanya Nabi Musa itu menyelamatkan Bani Israel. Berarti kalau ingin jadi Musa, selamatkan umat Nabi Muhammad yang sedang diperbudak oleh Fir'aun. Apanya diperbudak? Nafsunya diperbudak oleh dunia ini. Bebaskan manusia dari perbudakan nafsu. Karena apa? Kalau diperbudak oleh perkara-perkara yang lain bisa bebas, tapi diperbudak nafsu balasnya jahanam. Milih apa ini? Ini berarti wah karin selangkah lagi dajjal. Berarti sebelum dajjal datang Imam Mahdi. Resiko ikut Imam Mahdi ialah dikejar-kejar oleh Fir'aun yang punya tentara, punya listrik, punya pemerintahan, punya ekonomi, punya politik, punya semua. Sedangkan Nabi Musa tidak punya apa-apa, punyanya doa saja. Doa yang didasarkan iman ya. Tidak berdoa apa-apa. Maka ruh kita ini akan nyambung kepada semua tentara-tentara Allah yang lain. Maka ketika kita gabung dengan tentara Allah, jadilah Hizbullah. Ala Hizbullah humul ghalibun. Tentara Allah, pasukan Allah lah yang menang. Nah, syarat orang jadi tentara Allah. Alhamdulillah itu dalam kitab Sirsawi mengatakan bahwa orang yang senantiasa memikirkan gimana masjid hidup, itulah tentara Allah. Dalam tafsir Sawi sarah daripada jalan lain. Ini kitab tablik ini. Tafsir Sawi, nur kitab nur. Nah, ini tak kitab.
Nah, ini kitab. Ini penjelasan. Jadi bahwa ya kalau lamu mede jadi tentara nih. Lalu ini saran tentara itu harus aktif ke kantor. Kantor tentara Allah lah masjid. Lamun tentara nenek nyambung ke kantor. Ibarat tentara negara ndak nyambung sama pusat komando. Pecat. Pecah. Nah, sekarang mau mana? Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kita berada di fitnah duha. Maka ya ada dua kelompok doa membeta kita. Pertama, kelompok iman yang tidak ada munafik. Ciri-cirinya adalah dijelaskan dalam hadis ini bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati, akan tetap ada kelompok di dalam umatku ini alal haqqi zahirina, tetap tegak membela kebenaran, membela Allah, membela Rasulullah, membela Al-Quran, tetap tegak mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar, din wa lemah-lemah, la yadurruhum man khalafahum, din wah terpengaruh dengan tadi teman. Kira-kira wah teman nih. La yadurruhum man khazalahum, man khalafahum. Tidak terpengaruh dengan orang yang tidak suka, termasuk anaknya, istrinya, bapaknya, tidak suka, tidak masalah. Ini hadis, ini ciri-ciri sasa dalam beriman. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Nah, ciri-ciri lagi ini. Nah, bahwa kapan datang Imam Mahdi itu, ini keterangannya. Taduru roha al-Islamu li khamsin wa salasina. Akan terjadi perang pada masa umat Islam itu tahun 35, 36, 37. Kira-kira wah pendek terjadi nih. 1435, 1436, 1437, kapan itu? Ketika terjadi penggempuran Suriah di Irak. 3 tahun berturut-turut. Pastikan nanti buka tahun di YouTube tahun 35 apa yang terjadi? Agresi Amerika NATO, koalisinya menyerbu mujahidin di Suriah. Lalu ndak bahas luah ini. Ini ilmu akhir zaman. Lalu bahas membuat berarti menyerahkan diri sama musuh. Fa'in yahlaku fasabilu man halaka. Dan jikalau mereka binasa, binasalah selama-lamanya. Fa'in yakum lahum dinuhum yakum lahum sab'ina aman. Jikalau orang yang digempur tahun itu mampu mempertahankan agamanya, maka Islam akan bertahan 70 tahun dari itu. Kira-kira 70 tahun. Nah, hitung saja. 1.500. Hah? 1.500. Nah. 443. Hah? 43. 1.500. Nah, itu 1.500. Ya biar mun ya mati, ya mun ya bis Islam di bawah dunia ini. Kesendak ya. Yun ini. Qultu umaman baqiya au ma mimma madha. Qala mimma madha, dari apa yang telah lewat. Berarti sebentar lagi Imam Mahdi akan baik. Berarti umur dunia ini berarti berapa tahun nih? 4 pira? 43. Hah? 2. Hah? Ini 1436, 1437. Berarti kalian 60 tahun ya mun big Islam di bawah dunia. Berarti seandainya nane sabur mutlong dasi, berarti ini sempat yang boleh bayi. Hah? Iya mun B Islam maksud ini, bukan dunia hancur. B dengan Islam. Berarti kalian tidak tahu dari.
Hah? 4-3, 4-2 nanti. Jadi rentetannya itu adalah Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa. Ikan dia datang nih. Berarti fitnah tinggal satu. Yang 3 tahun dulu baru. Dajjal saja yang belum datang. Nah, kira-kira mendatang Dajjal siapa pendek iman? Keberajaan Allah. Nah, maka lamun saya hendak pacu zaman nani, wah telat. Sepi nanti macam wah Dajjal lah ya milu. Saya masih melicu dalam dakwah aja. Tapi walar enggak di kentah bersemeton. Berarti Dajjal lah ya milu. Pelang belum. Nauzubillah, semua lamun satu di hadis ini. Satu kira-kira. Nanti udah cerita ini udah hadis. Kamu tahu baca diri. Yang belakang disaduk nih. Masya Allah. Jadi berarti udah lewat semua ini kan. Berarti tinggal tunggu Imam Mahdi, Dajjal, kemudian Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, baru datang angin yang halus yang membunuh semua orang beriman yang ada di muka bumi. Maka sak milih sugih, nindik kan sugih percuma. Yang datang bom nama hancur selapuan. Namun milih doang kanggun masih lagu. Melek doang kan. Masya Allah. Nah, kemudian lagi satu hadis saja. Nah, sebelum nih. La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatilu qauman, sampai kalian berperang dengan satu kaum. Ni'aluhum syi'r, sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Wa hatta tuqatilu Turk sigorul a'yun, sampai kalian berperang dengan bahasa Turk yang matanya sipit. Humrul wujuh, wajahnya kemerah-merahan. Zulful unub, hidungnya pesek. Ka'anna wujuhahum al-majjanul mutrakah, seperti muka-muka mereka rata seperti perisai. Nah, kira-kira dengan B sama model. Nah, berarti suku-suku Noah. Berarti ini yang aru terjadi. Nah, kira-kira dengan iman sama ini siap mapan nih? Karena dalam redaksi ayat ini mengatakan ini terjadi kiamat sampai jadi peperangan dan sekarang sedang terjadi, bukan belum. Pertama namanya perang not miss you. Nah, not miss you itu artinya perang menggunakan asimetris warfare, menggunakan perang propaganda. Sekarang Pak, setelah perang propaganda ini selesai, barulah nanti akan menggunakan misiu, yaitu perang nuklir. Setelah terjadi perang nuklir, akan hancurlah semua sistem. Nah, namun waktu semua sistem akan terjadi kelaparan. Akhir saling bunuh orang yang lemah iman. Pada saat itu orang beriman hanya makan dengan zikir. Ini enggak akan nasi, ini enggak akan apa-apa, zikir doang. Nah, namun doa kasus zikir lekan nani. Dia tahu tiba-tiba kasus zikir. Maka itulah sebabnya latihan zikir pagi petang. Itu latihan. Lagu tima kuat zikir, lamun nancep iman yakin li hati, ning tahu. Iya zikir li elak doang. Kalau ini kan kita latihan zikir bil haq, melihat fenomena alam ini, tanda Allah sedang mengingatkan kita bahwa apa yang disampaikan Rasul itu benar. Berarti zikir dengan haq. Namun zikir la ilaha illallah murah, elak zikir. Laguin bagaimana batin kita mampu tembus kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mata batin kita bisa memandang apa yang menjadi pesan Allah terhadap kita semua. Sampai nanti 4 makom dalam batin kita dibuka Allah. Pertama, ada wahyu, ada ilham, ada hawajis, waswis. Ini siapa yang tidak mampu mengenal, berarti dia akan diperbudak nafsu. Wahyu ini apa artinya? Pembicaraan Allah yang langsung kepada kita, bukan para nabi, yang sifatnya yakin. Kemudian yang kedua, ilham. Ilham ini datang daripada malaikat yang bersifat zon, sangka baik. Kemudian datang daripada nafsu, daripada hawajis. Ini adalah ajakan maksiat tapi kuat, bisikan batin juga. Yang keempat adalah waswis, bisikan dari setan yang membisikkan kepada nafsu. Nah, waswis namanya. Maka setiap kita ini ada 4 itu bisikan. Maka kalau kita tidak bisa mengenal mana bisik-bisikan ini, inilah orang yang terjebak di alam jabarut. Mun paranjin sakti itu setan dengan datang bisikan. Oh, dengan ini menisifat, kan? Dengan ini model, ini ketahuan dengan datang. Maka bagaimana supaya kita bisa membedakan? Bedakan dengan firman Al-Quran, hadis. Oh, ini bisikan datang. Kita periksa, benar nggak ini menurut Quran? Benar nggak ini menurut hadis? Sehingga jangan coba-coba mengatakan diri ada bisikan, tapi dia tidak paham Quran. Ini mentang-mentang kalau tembus pandang, ini bisikan. Menini, hamba pun dia timbang si Al-Quran. Maka ini dalun mudilun, orang sesat lagi menyesatkan. Wajib itu. Karena bagaimana mungkin dia paham Allah, tidak paham kalimat Allah. Bagaimana mungkin dia kenal Rasulullah, tapi tidak paham sunnah-sunnah Nabi. Berarti itu namanya orang buta, orang tuli, orang bisu. Nah, Masya Allah. Kemudian, la taqumus sa'atu hatta yuqatil muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam berperang dengan orang-orang Yahudi. Yaqtuluhumul muslimuna, orang-orang muslim membunuh mereka orang Yahudi, hatta yahtabi'a al-yahud min wara'il hujur wasyajar. Sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqul hajarul asyajaru, berkatalah batu dan pohon, ya muslimu, ya abdallah, haza yahudiyul khalfi. Dengan Islam, dengan muslim, dengan beriman, ini orang Yahudi ada di belakangku. Kira-kira pertanyaannya, pohon itu ngomong dengan bahasa maknawi atau bahasa lisan? Nah, dia akan menggunakan bahasa maknawi. Berarti lamun milih ikut pasukan Imam Mahdi, wajib terbuka mata batin. Adi tahu ngerawas ke batu ke kayu. Iya kan? Berarti ini syarat bahwa sebagaimana pesan guru, kamu jangan berdiri di tempat ini sebelum kamu mendengarkan tembok itu bisa bicara. Keren. Karena sesungguhnya tidak ada namanya benda mati di muka bumi ini. Semuanya hidup dan bisa diajak bicara. Mana dalilnya ini? Bahwa nanti yang bisa ikut Imam Mahdi, yang bisa bicara dengan pohon dan batu. Maka itulah diajarkan para masyayikh, targhib pohon, targhib batu. Kalau belum bisa targhib manusia. Nah ini jadi kalau ndak imannya 100%, berarti ndak bisa ikut. Nah, 100%. Ndak ada namanya pasukan ragu-ragu. Ndot dulu, tapi yang berbeda berangkat dia balik izin. Izin saya di sini. Wah. Beda dari izin saya. Ini betul. Ndak ada. Masa besok mau ikut Imam Mahdi minta izin? Maka tidak. Masya Allah.
Kalau barak baraknya aja. Nah, insyaallah. Nah, banyak kita lanjut di kitab tauhidnya. Nah, sebelum lanjut ada yang bertanya tentang bab akhir zaman. Bukan ada disebutkan. Nah, ini sebelum masuk bab tauhid enggak apa-apa bab akhir zaman nih. Nah, ada yang bertanya bab akhir zaman. Boleh. Kapan terjadinya dukhon sama dabatun fil ard itu? Dukhon sama dabatun fil ard. Jadi dukhon ini wah penjelasan ini kan. Udah tahu saya itu. Cuman diulang lagi. Dabah aja. Nah, dabatul ardi ini artinya bahwa pasukan hitam yang keluar dari dalam tanah. Nah, ini wallahu alam apakah dia zahir nampak sebagaimana manusia atau enggak. Tapi beberapa waktu lalu pernah datang pasukan hitam-hitam ziarah ke sini. Jumlahnya 100 pasukan. Semua pakaian hitam muncul dari dalam tanah. Mengasih tahu sebentar lagi. Sebentar lagi. Nah, walau sebentar lagi itu disebutkan bulannya, tapi tidak boleh ngasih tahu dulu. Laun bonde amanah, laun selapuan. Betul kita mana? Sama cerita-cerita amarah dia banyak cerita macam lain. Iya, baru selamat soal. Artinya cuman mereka berwasiat bahwa selama masih ada iman kami bertanggung jawab menyelamatkan mereka. Itu katanya pasukan hitam yang timbul dari dalam tanah. Cadar hitam, baju hitam, tapi mirip-mirip perempuan. Model satu pasukan itu. Nah, muncul di dalam tanah, serba hitam kayaknya. Kemarin sekitar sebulan yang lalu datang ke sini, memberitahukan bulannya siap-siap yang mulai start. Nah, lagu ini takut. Selama arah iman, maka kita akan dipelihara Allah. Artinya apa? Ia mutenan tetap muzakarah iman. Ia keras sampaikan perkara ini. Karena saya tidak menginginkan kita ini terpecah di dunia dan akhirat. Karena lamun sembahyang terkurang, masih temaafan. Puasa terkurang, masih namun iman terkurang, neraka tahu. Darat namanya iman kurang. Namun iman kurang berarti syirik lain tahu. Namun syirik neraka lain tahu. Nah, maka oleh sebab itu karing semendak waktu ini kan gua baru kan hadis wah fitnah duhai mak berarti lemaru lak dajjal Nabi kemana al yaum wa qad hari besok atau lusa dajjal datang. Arti ini bahasa kinayah ndek lemaru ndek ja. Artinya setelah selesai ini fitnah duhai mak, fitnah corona huru hara ini baru besoknya ada dajjal. Tapi mampu tak kita mendeteksi dia itu bawa dajjal? Nah iya pertanyaan. Nah, makanya cara mendeteksi satu saja, berarti harus menjadi wali dulu. Bagaimana caranya menjadi wali? Buka mata batin. Afalam yasiru fil ardi. Kenapa kalian tidak berkelana di muka bumi ini? Summa takuna qulubuhum yaqiluna biha, supaya mata batinnya bisa terbuka. La ta'mal absar, bukanlah mata zahirnya yang tertutup, walakin qulubus sudur, mata batinnya yang tertutup. Al-Quran kan dan itu. Maka cara membuka mata batin kita ini ialah memperhatikan jalan terus, jalan. Iya namanya riyadhah, latihan.
latihan. Lamun milih. Milik doang. Lamun milih. Lamun dek milih ya sebenarnya. Nah, karena sekarang ini walaupun mengatakan ilmu ini ilmu itu, tapi untuk membaca tulisan kafir yang ada dalam diri Dajjal itu harus ada iman. Berarti dan tulisan itu bukan nampak seperti di papan, tapi dia maknawi bahwa itu amalan kafir dilihat oleh sekarang kan orang tidak tahu ini amalan kafir, ini amalan sunnah. Enggak, amalan kafir, amalan sunnah. Kalau kita amalkan sunnah berarti ikut Nabi, ikut Al-Mahdi. Al-Mahdi ini artinya orang yang dapat hidayah. Hidayah yang apa? Hadza siratal mustaqimah. Ini jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jalan hidup para nabi. Berembiru para nabi, ada kira nabi momot ditinduk di balik. Tidak ada ya. Jalan nabi itu wa'uzu fi sabili. Dia dihina-hina, diremehkan di jalan Allah. Bahkan lau khrijannahum min diyarihim, dia diusir dari rumah mereka. Waqatalu waktu tilu, mereka berperang dan diperangi. Nah, nanti baca dalam surat Al-Imran juz ke-4 dan tulis akhir juz ke-5. Maka untuk membuka baca-baca ini maka harus mujahadah dalam menjalankan perintah Allah. Lamu milih. Kenapa yang bisa membaca tulisan kafir dalam diri Dajjal itu orang yang mampu membuka mata batin. Namun bahasa keren spiritual inner beauty inside. Ini bahasa keren kan? Ini bahasa keren, bahasa sebelah dengan artinya bahasa Arab dengan Allah basirah. Namun bahasa Sasak mata batin. Maka bagaimana supaya mampu membaca mata batin itu? Bahwa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Enggak cara lain. Lamu milih luwek yang para diri meni. Tetapi tidak dia melengkapi kriteria yang diterimalah fastajabahum rabbuhum anni la udhi'u amal amilin. Maka Allah menerima mereka dengan Allah mengatakan la udhi'u amal amilin, kami tidak pernah menganggap remeh amalan mereka. Ya orang seperti apa? Alladzina hajaru, orang hijrah. Wa ukhriju min diyarihim, mereka dikeluarkan dari kampung mereka. Wa uzu fi sabili, dan mereka bahkan disakiti dalam memperjuangkan dalam jalan. Nah, ini syarat. Nah, berarti lamun dua hirap para baru no, ya, contoh yang baik. Jika para krumun di sini nih. Contoh yang baik coba. Ingat, orang yang mau aman hidup sekarang ini hanya orang munafik. Orang yang mau hidup aman di zaman Duhaima ini hanya orang munafik. Kenapa? Tuh lain rawas, lain rawas. Tuh lain, jadi lain kan. Tapi orang munafik itu cari aman. Tapi orang yang iman la yadurhum man khalafahum din, terpengaruh dengan saling teman. Berarti dia tegak. Berarti banyak orang tak suka. Ketika orang banyak tak suka, tegak dah. La yadurhum man khalafahum. Dalam hadis lain la yadurhum man khazalahum. Tidak terpengaruh orang yang tak suka dia, tidak terpengaruh orang yang meremehkan dia. Sehingga dia merasakan wa'uzu fi sabili. Dia disakiti dalam perjuangan di jalan. Iya syarat-syarat jadi lah memilih aman doang ngopi tinggal seduh. Kemudian tinggal tidur. Kembali. Ada coba apa muirat selama ini. Untuk mengamalkan sunnah yang ringan-ringan saja tidak kuat. Padahal kan layak dalam mondok kalau ngaji Mekah kalau ngaji. Untuk pindah dari tangan kanan ke kiri dan kanan jadi memang kuat. Iya kan? Imannya belum mampu memindahkan gelas yang kiri ke kanan.
Berembitan pindah neraka ke surga. Berembitan bau angkat keluarga selain neraka ke surga. Saya angkat gelas doang 5 tahun si iman. Allahu Akbar. Ini jama-jama wah. Angkat gelas doang si iman 5 tahun. Apalagi angkat ina amak berbalut dalam neraka. Bernyala kekuatan iman. Karena ilmu itu tidak ada kekuatan. Ilmu itu hanya petunjuk. Yang ada kekuatannya iman. Nah, berarti dan perkara-perkara yang lain. Nah, ada lagi pertanyaan? Allahu Akbar. Wah, lanjut dulu tauhid dulu. Nah, lanjut tauhid dulu. Kita bilang kedua. Ini bab akhir zaman ini bab iman juga yang wajib diketahui. Nah, Jadi bersama dong itu. Lawan. Kami lawan. Halaman berapa kemarin? Halaman berapa? 4. Hah? Bulan insyaallah. 3. Hah? Semboyan kita 9 berangkat pagi. Hah? Insyaallah. 49 ya. Telepon kalau Bakso. Yang belum punya boleh membuka. Nah, betul ya. bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ini kita halaman 50 ya. 50. 20. Ya. Halaman 50 ya. Arab-Arabnya saja yang kita baca. Kan penjelasannya kan gampang. Biar diingat. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arja liqabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. La amala, tidak ada amalan arja yang ada harapan untuk dikabul min amalin dari satu amalan yaghibu anka syuhuduhu, goibnya kamu dari menyaksikannya. Artinya ndara harapan terima amal lamun merasa berhadapan dengan ini. Tidak ada harapan kita bahwa amal kita diterima oleh Allah, sedangkan kita tidak merasa sedang berhadapan bersama Allah. Sebagaimana syarat di dalam yang dijelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya menyelesaikan perkara dengan sholat itu berat. Berat kecuali orang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yazunnu, orang yang merasa. Yazunnu ini ke zon, tapi yakin artinya afal qulub. Mulaqu rabbihim, merasa berjumpa dengan Rabb mereka. Berarti lamun liwah masa berdaya kita nak sembahyang, dia sudah terima sembahyang. Maka kan kita sudah baca dalam Fadilah Amal. Banyak orang yang sholat 60 tahun sampai 70 tahun, tapi satu pun sholat tidak ada yang diterima. Ada kan? Pernah baca itu? Dan itu hadis sahih. Yang mana nanti di akhir zaman masjid penuh dengan orang sholat, tapi satu pun tidak ada yang diterima sholat. Kenapa? Imamnya membelakangi kiblat, makmumnya menyampingi kiblat. Artinya apa? Imamnya ingat bangkat, makmum ingat pekan. Nah, itu apa ini? Sehingga sholat kita ini belum mampu menyelesaikan perkara dunia. Perkara dunia yang kecil tidak bisa diselesaikan dengan sholat kita. Susah dunia tidak bisa diselesaikan dengan sholat kita. Bagaimana susah akhirat yang lebih besar? Benar nggak? Ini kan dunia, kata apa dunia sayap nyamuk. Tapi sayap nyamuk ini tidak bisa hanyut dengan sholatmu. Bagaimana dengan akhirat yang besar? Bagaimana dengan neraka yang dahsyat? Bagaimana dengan Quraisy tadi yang kita bahas?
yang besarnya kangkiknya doang, penyerap jelu. Maka jangan pernah pede-pede sholatnya merasa diterima. Kalau sholatnya belum bisa menyelesaikan perkara dunia. Enggak ingat utang. Masya Allah. Kemudian wayahtakiru indaka wujuduhu, dan merasa melemahkan hadir wujudnya Allah. Arti apanya? Kita merasa lalai diperhatikan Allah. Jadi orang yang susah di dunia ini hanya orang yang tidak yakin Allah itu ada. Innama yu'allimuka li'adami fahmika fi dzati ta'ala. Wahai saudaraku, sesungguhnya kesusahan yang menimpamu karena memang kamu bodoh, tidak yakin Allah itu ada. Bagaimana mungkin kita susah menjadi hamba Allah yang maha mulia, sedangkan jadi pegawai bupati saja kita merasa bahagia? Kemasa menjadi hamba Allah tidak bahagia? Karena bagaimana kita bisa merasa miskin? Kita adalah hamba zat yang maha kaya. Bagaimana kita merasa lemah menjadi hamba zat yang maha mulia? Maka kesusahan itu ada dalam diri kita karena kita tidak yakin Allah itu ada. Iya, jam-jamak baik, los. Ini yakin ini arah, ketahuan dan ini arah, bunda yakin. Buktinya bagaimana? Ketika ada masalah, kita sering ingat makhluk terlebih dahulu. Berarti tandanya takbirnya batal. Sawut piring terus. Nah, takbirnya Allahu Akbar, kata ini dalam sholat, tapi real dalam hidup. Ketika ada masalah selalu ingat makhluk. Orang seperti ini sampai nangis darah, doanya tidak diterima Allah. Nah, maka belajar ketika ada masalah, sebelum cerita kepada makhluk, lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah, sehingga diajarkan, kan kemarin sudah kita kasih doa Nabi Musa membelah laut. Dah hafal semua. Insyaallah. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Itu doa Nabi Musa membelah laut yang diilhamkan oleh Allah. Maka sebesar apapun masalahnya, jangankan sebesar dunia, telur kali dunia sudah masalah, enggak mau baca sekali, selesai. Sekarang masalahnya apa? Sebut dalam dirinya. Ya Allah, sekarang masalah saya ini. Karena orang beriman itu masalahnya banyak, tapi lewat begitu saja. Itu janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan semua masa hidupnya ringan-ringan saja. Berarti kalau masalahnya masih berat, berarti belum takwa standar Allah. Berarti jahil. Apapun ibarat diri. Kanggun paran diri yang nenek paran dia. Maka oleh sebab itu, yang paling berat itu adalah mendapat gelar Abdullah, hamba Allah. Namun gelar sarjana, doktor, profesor gampang, nipu-nipu. Maka itu dapat gelar profesor itu tidak harus pintar. Yang penting tahu metodenya. Metodenya bagaimana? Sekarang kita kuliah ini. Saya kuliah di Amerika. Kemudian teman-teman ini sama-sama jadi dosen di beberapa fakultas di negara-negara lain. Hari teman. Kemudian kita buat jurnal. Kemudian kita reunian sama kawan-kawan. Kamu nih dicentrang ya jurnal saya, ini centrang jurnal saya. Diakui oleh 4 fakultas, padahal kawannya sendiri yang ngajar di tempat itu. Maka dapatlah gelar profesor. Main-main saja dunia ini. Pada mau gelar tesis, orang lain yang buat. Ujian sidang bayar. Disertasi pun begitu. Dapat gelar doktor. Sekarang pun tanpa kuliah bisa dapat gelar doktor. Bayar berapa? Bayar 90 juta. Honoris causa. Bahkan kalau HC itu 5 juta saja. Dapat HC 5 juta cukup dapat doktor.
yang sudah bisa buat yayasan, yang sudah bisa buat kelompok pengajian, namun dapat haji, bayar 5 juta dapat doktor. Tapi gelar hamba Allah ini masya Allah mujahadah. Nah, maka syarat daripada amalan kita diterima ini harus menghadap Allah. Memang ini ringan sebutnya, tapi berat. Maka ciri tanda amalan kita diterima min alamatil qabul wujud asar fil ajil. Tanda sebuah amalan itu diterima oleh Allah langsung kontan dapat balas dari Allah seketika itu juga. Ini janji Allah nih. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang buat amal kebaikan langsung Allah perlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yaruhu. Barang siapa yang buat amalan buruk sekecil apapun maka dia akan lihat kontan juga. Apa kontan yang pertama? Ketika dia amal baik maka Allah buka akan yasrah sadrahu lil Islam, maka Allah bukakan cahaya Islam di batinnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang ahli maksiat, maka dia akan diberikan hukuman pertama, qassatul qalbi, hatinya keras. Qassatul qalbi ba'idun minallah wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka, jauh daripada Allah. Kalau kita buat maksiat sendiri, maka Allah beri hukuman gelisah. Kalau maksiat di muka umum, tidak ada yang menegur, satu kampung dapat musibah. Musibahnya apa? Orang kampung itu keras hatinya, tidak mau terima pengajian. Nah, jangan anggap musibah itu bencana alam, gempa bumi, bukan. Itu musibah kecil. Kalau dapat musibah itu dosanya dihapus. Tapi musibah paling besar itu hati keras. Kalau keras hati, hukumnya neraka jahanam. Nah, ini kan banyak sekarang perkara yang kecil dibesarkan, yang besar diperkecilkan, bahaya. Bahwa musibah yang paling besar itu hatinya keras. Aman a'adha an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Surah At-Taha. Maka batinnya tertekan terus. Maka buat maksiat sendiri, hukumnya sendiri. Maksiat di muka umum, hukumnya merata satu kampung. Maka selain dosanya kepada diri sendiri, dosanya satu kampung. Makanya kalau dulu suka buat maksiat di muka umum, maka harus minta maaf dari muka umum juga. Minta udah buat kalau sendiri tidak bisa, harus minta maaf. Dan di mana tempat maksiat dulu, ulangi, datangi, buat taat di tempat itu, supaya bumi itu jangan sampai menjepit kita besok. Ittabi'il hasanata, ittabi'is hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka akan dihapuskan semuanya. Misal luah buat telai, ini ulang itu, buat taat, sugul dulu itu. Namun dia jadi jepit di tanah. Kenapa? Dia masih menyimpan, memori tanah itu masih menyimpan bahwa kita dulu pernah maksiat di tempat itu. Insya Allah. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Takut gohru ini. Lepas santai aja. Ayo, ada pertanyaan? Ustaz, Nah. setelah kita mendengar penjelasan Ustaz tadi mengenai masalah sholat tidak diterima, itu jadi terlihat wajah-wajah saudara kita huyu-huyu semua. Benar, benar. Jadi Mata mengenai batin. hal ini, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Didukung juga oleh hadis, saya kurang jelas hadisnya itu. Saya pahami artinya
tidak diterima sholat orang itu apabila dia sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan buruknya. Jadi penjelasan standar Ustaz tadi mengatakan bahwa tiap berangkat diboleh sembahyang, berarti sholatnya tidak diterima. Itu saya dapat dengar dari Ustaz. Insyaallah. Terus apa yang ditanyakan? Ditanyakan apakah kira-kira misalnya kita sholat sekarang, kemudian di dalam sholat kita berdoa misalnya untuk supaya tidak ada tikus di rumah kita misalnya. Banyak aja. Sholat kita diterima apa enggak? Jadi kalau itu kan maksudnya begini. Ya, bisa. Jadi ketika kita memang memperhatikan dalam hadis itu, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa baina khalaiqihi. Barang siapa yang betul-betul memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan semua makhluk termasuk tikus. Nah, itu janji Allah. Gampang. Jadi kenapa ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhizun bi nasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini kecuali Allah yang pegang kendak, yang memerintahkan tikus di rumah kita kan Allah juga. Maka jangan bicara sama tikusnya, bicara sama yang mengendalikan tikus. Nah. Ikram. Tapi sholat kita terima kan Ustaz, insyaallah. Makanya cara apa namanya tadi kan sudah kita sampaikan. Tanda sebuah amalan diterima oleh Allah itu langsung kontan mendapat balasan seketika itu juga, bukan nanti di akhirat. Bagaimana itu? Hati kita ditenangkan Allah. Ini jawaban pertama. Tapi wujudnya dalam sebuah apa yang kita minta itu belum tentu menurut Allah. Tapi yang langsung Allah balas itu Allah tenangkan batin kita. Karena kalau itu memang takdir Allah pasti berlaku. Tapi Allah menjadikan kita orang sabar. Cash. Nah, itu cash. Mantap. Nah, jadi setiap kan ayat tadi inilah udi'u amal amilin. Aku tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat amal. Maka sekarang kalau kita memang merasa diri kita belum sholat kita diterima, perbaiki sholatnya. Bagaimana cara memperbaiki sholat? Sering-sering dakwahkan sholat. Kepada siapa? Siapa saja yang kita jumpa. Malu sama orang, sama tembok, sama batu. Tembok, batu kita sembahyang. Latihan. Kenapa? Karena tembok itu berzikir, batu itu berzikir. Ketika daun-daun ini lupa kepada Allah, maka langsung dia jatuh. Kita pun begitu. Ketika kita jatuh, ketika kita apa juga, berarti kita sedang lupa kepada Allah. Nah, darinya seperti itu. Maka tidak ada yang namanya benda mati, semuanya hidup. Dan nanti coba latihan wirid, kan kemarin sudah terima wirid nur semua kan? Nah, wirid nur itu dikencangkan nanti supaya kita bisa bicara dengan tempo. Dengan apa? Bahasa batin, bukan bahasa ini. Nah, itu diulang-ulang. Karena kemarin ketika kita baca itu sahabat juga pernah Rasulullah memanggil batu menjadi saksi sebagai kebenaran kenabian. Pernah memanggil pelapah kurma sebagai saksi kenabian. Pernah memanggil binatang sebagai saksi kenabian. Mengajarkan kepada kita bahwa semua ini bisa bicara ketika kita membuka mata batin. Nah, ini rahasia. Kalau ingin dapat, amalkan itu wirid nur, wirid cahaya, supaya semuanya bercahaya. Supaya tangan kita berzikir, mata kita berzikir,
telinga kita berzikir. Kemudian semua latihannya kapan? Di atas jam 12. Oh, itu kali. Nah, supaya gampang. Namun hingga sisa kebin suara TV, suara ngerawat, baca berita wajib. Nasal Ustaz. Ada ada. Dompet ngarang niki di mungkin yang sering ngaji hadir niki terima mungkin dan murid nur niki mungkin tengah niki mu. Tapi tamaran niki. Berarti yang belum terima, ini saya kasih tahu. Wirid Nur itu membaca kalimat Allah 1066. Ya Allah, latihannya saja. Satu kali duduk, tapi usahakan 24 jam. Batin gerak napas kita, gerak jantung kita, gerak langkah kita selalu Allah, 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 Allah. Tapi yang 1006 ini satu kali duduknya bacanya Allah. Tapi yang latihan yang sebenarnya gerak napas kita, gerak tangan kita, kita wiridkan Allah, Allah, Allah terus sesuai dengan napas kita. Sehingga tidak lagi kita peduli kepada sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah. Itulah maksudnya. Nah, namun mampu tawadhu menuntan, nanti Allah sendiri yang memberitahu. Kalau memang ada saatnya kita melihat batu bicara, kita akan dengar. Kalau kita memang perlu mendengarkan pohon bicara, kita akan dengar. Karena pohon bicara itu dibicarakan Allah. Yang mendengar bukan ke telinga ini, tapi kita diperdengarkan oleh Allah. Terus menerus. Nah, jadi ini perlu latihan tauhidnya supaya kita wirid itu bukan cari itu, tapi wirid Allah saja. Luruskan tauhidnya. Nah, insyaallah ya. Ini berapa tadi? 1066. Lebih ini yang masalah Ustaz. Ninde 1066. Ninde lebih nindeku. Karena di setiap angka itu ada rahasia yang tidak perlu dibuka. Nanti tanya sendiri di dalam wiridnya. Di mana? Ketika masuk alam jabarut. Nah, Amun lebih 1066 Ustaz mau lagu pahala. ini kan bukan masalah pahala dan pahala, tapi tertib sebagaimana pengalaman. Dekat kepada Allah. Perhatikan dulu. Ini ada pertanyaan. Lamun watamu itu alam jabarut berbeda tulak, cukup membaca astagfirullah. Tulak balik. Gampang kalau tulak. Lamun tokon ini wandara irab tiba-tiba menah. Nah, bagaimana cara mau kembalinya? Cukup astagfirullah. Tulak balik. Artinya orang yang lupa dunia itu suruh istighfar. Artinya orang lupa akhirat juga disuruh akhirat istighfar supaya ingat dunia. Lupa maka istighfar saja. Tetap lupa. Nanti panggil saya. Nanti alam lain insyaallah. Maka sebelum kita wiridkan ada baca Fatihah untuk Rasulullah, Fatihah untuk Maulana Syekh, Fatihah untuk para wali, orang tua itu supaya menjadi benteng. Baru baca ayat kursi. Baru supaya tidak diganggu oleh makhluk yang lain. Karena ketika kita wirid tawajuh kepada Allah itu banyak pasukan-pasukan setan tidak suka melihat kita tawajuh kepada Allah. Nah, iya latihan sebelum kita latihan. Soal lamun latihan setelah 12 setelah latihan. Namun dia ngawak harus lakukan. Siap. Boleh. Siap. Insyaallah. Karena apa? Karena memang kalau kita latihan
bisa latihan jam sekian-sekian, tapi yang datang ini kadang banyak yang buru-buru. Tapi kalau dia latihan jam 12, nanti bisa latihan di rumah sendiri. Sesuai dengan tadi. Yang datang tuh bagus-bagus, yang benar, yang lurus, sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Enggak awan syarat baru supaya kita tidak diganggu, awali dengan Al-Fatihah kepada Rasulullah, Fatihah kepada Maulana Syekh, karena Maulana Syekh datangnya ini wirid. Yang ketiga kepada semua para waliullah, supaya wali-wali Allah itu nuntun kita di alam Jabarut. Nanti kita dikenalkan. Iya tak berdait, lamun tentu pada wali berdait itu. Lamun dia saya radet berdait. Tahu jadi balik nih Ustaz. Bimbe tahu. Sorry kokoh soal. Enggak, makanya kalau kita duduk wirid enggak terpengaruh dengan suara apapun, suasana dan dia tahu mengeluarkan ruh kita wirid di tempat lain. Kita wirid di alam Jabarut. Nah, jadi ini nantilah kapan-kapan kita latihan supaya bagaimana caranya wirid jasadnya di sini, wiridnya tempat lain. Nah, supaya kita tahu bahwa ada ternyata dunia di balik dunia ini. Ayo, ada lagi pertanyaan yang lain, insyaallah. Ini Ustaz, ada kawan saya yang kasih tahu, katanya kalau nggak ada tasbih dalam diri itu sholatnya nggak diterima. Keren. Jadi bagaimana bunyi tasbih dalam diri? Nanti akan didengar sendiri. Nah, nanti didengar sendiri. Iya, kawan-kawan saat ini memang kena doa. Jadi nanti pada saatnya Allah yang memperdengarkan. Jadi bukan dalam diri saja, semua makhluk ini bertasbih. Apa bunyi Subhanallahi ma bis-samawati. Yang lain walakin la tafqahu tasbihahum. Kalian itu tidak paham tentang tasbih mereka. Al-Quran yang bilang begitu. Ya, jadi bagaimana mau dijelaskan? Dia mereka orang tidak paham. Nah ini jelasan apa tasbih awak tu ni, barang dia paham kena, bukan hal aneh-aneh. Padahal tangan kita bertasbih, jasad kita bertasbih, semua bertasbih. Sehingga ketika kita mau maksiat, ini tangan memberikan perintah. Ya Abdullah ittaqillah fiyya, wa illam tattaqi ana bari'u minka. Pak hamba Allah panjang nenek, jangan maksiat gunakan saya. Kalau kamu maksiat gunakan saya akan lepas tangan. Ya sebab stroke. Artinya ini dia lepas tangan. Ya, Abu ini tersinggung ini. Iya. Ada kawan Makanya tetap baca di sini. Nan wirid nur itu amalkan nan sampai Allah yang berita. Nah, ini belum tebaran dari Irak. Tapi nanti tahu sendiri dengan cara apa. Kan udah saya tuntun tadi. Ini amalannya, gini caranya. Nanti apa yang dialami dalam wirid itu ceritakan. Jangan ceritakan kepada siapapun kecuali kepada saya. Supaya rahasia situ terjaga. Lamun dengan ember bilang cerita ini disadu. Itu berarti kalaupun benar khianat kepada Allah. Lingkang gue diceritaan. Apalagi untuk wah meni ini sadu. Jin seluman kan jin. Karena ini kita ini ada rahasia seperti pengantin. Rahasia kita kepada Allah. Berdoa bersama Allah. Ini kan udah cerita macam-macam lain. Nah, supaya kita itu terjaga dari fitnah. Yang namanya orang dekat sama Allah itu tidak boleh cerita macam-macam. Apalagi nampak-nampak diri berarti oleh setan. Waduh. Tidak boleh menampakkan kelebihan kita di muka umum. Karena itu namanya fitnah. Insyaallah ada lagi pertanyaan yang lain. Nah, maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, bisa dengar kita minta ampun kepada tanah tempat kita maksiat. Yang kedua, kalau maksiat di tempat yang ramai, kita minta ampun kepada orang-orang yang ramai. Bagaimana caranya untuk minta ampun kepada Allah dan kepada orang tua yang orang tuanya
Disebutkan kalau minta ampun kepada tanah itu artinya berbuat baik di tanah tempat kita buat masih. Kemudian minta ampun kepada orang ramai, yaitu nampakkan kebaikan kita di orang ramai. Kemudian minta ampun kepada Allah tentang orang tua kita sudah meninggal, bacakan istighfar banyak. Kalau salah sama guru tidak bisa dengan istighfar saja, harus datang minta ampun kepada guru. Iya. Terima kasih atas waktunya. Berikan kesempatan untuk pertanyaan. Ya, terus. Jadi Pak Ustaz, dia menanyakan bahwa manusia itu asalnya tanah. Setelah manusia itu asalnya tanah, terus manusia ini ke pun nomor 2 untuk tanah. Nah, asal tanah ini nomor 2 untuk tanah, apakah tidak terlalu senonoh manusia yang asalnya tanah itu menomor 2kan tanahnya dan asalnya itu? Sebab asal pun naik kan Terus lagi ini belum dijawab. Terus tadi kan dibahas itu tentang nanti ada orang sholat di satu masjid ramai, kemudian tidak ada satu orang pun yang khusyuk. Terus sementara sering kita dengar kalau imamnya nggak khusyuk maka makmumnya khusyuk, kalau makmum nggak khusyuk lurusnya saf, kalau nggak lurus safnya aminnya para malaikat. Mohon penjelasannya. Nah, jadi itu. Ini dijelaskan dalam Syarah Salam Taufik. Tapi ini jangan disinggung. Oh, enggak. Untuk semuanya. Jadi, malaikat itu akan masuk di tempat di masjid yang mana di tempat itu tidak ada barang haram. Nah, maka di dalam kitab Syarah Salam Taufik, Syekh Hasan As-Sazili menjelaskan, apabila di pakaian yang kita pakai harganya 100.000, Rp1 masuk uang haram, maka selama sholat dengan pakaian itu, ibadah dengan pakaian itu tidak diterima oleh Allah. Begitu juga masjid yang dibangun dengan uang haram, sampai hari kiamat sholat di tempat itu tidak diterima sholat oleh Allah. Maka mungkin ada yang pernah dengar namanya masjid dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran tafriqun bainal mu'minin. Wa yaqsadan liman haraba Allah Rasulahu la takum fihi abada. Allah. Yaitu jangan pernah kalian sholat di tempat itu sampai hari kiamat. Maka nanti jangan heran melihat banyak masjid yang dihancurkan Allah. Berarti masjid itu tidak diridhoi Allah karena banyak masuk barang haram. Maka masjid dirar itu nanti ketika datang Imam Mahdi harus dibakar. Nah, harus dihancurkan. Ntar dulu. Ada moderator. Ntar dulu. Jadi bahwa cara mengetahui masjid itu haram apa enggak, lihat dari mana dia dibakar. Nah, maka termasuk Kehuzaron pun mengatakan masjid-masjid yang dibangun itu udah paham maksudnya kan, dengan uang-uang itu paham kan, paham maksudnya bahasa isyarat nih supaya kita masuk rekaman. Nah, jangan sholat di sana.
Karena termasuk masjid di Allah. Itu tak sembahyang. Dan maka sempat pun saya bingung dengan tempat itu. Maka ada guru saya yang menjelaskan perkara itu. Tubuh kita dinaungi dengan gedung haram, tetap nanti akan kena dengan panasnya api neraka. Dinaungi saja dengan apa? Dengan bayang-bayangnya. Apalagi bebalik, isi balik sakit pindah si barang haram. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, ada lagi yang lain. Misalkan kita tidak tahu apakah benda yang tempat kita sholat itu haram, dan misalkan ada benda yang diberikan orang itu haram, Maka itu kaidah mengatakan al-jahlu la hukma lah. Orang tidak tahu tidak dibebani dengan hukum. Terus ada lagi yang lain. Ya. Nah, Abu Daras dulu. Terima kasih. Kebetulan jamaah kami di Kawo sekarang sedang dipasangkan CCTV di masjid. Lalu jamaah ada yang mengatakan yang tukang pasangnya ini orang kafir lah, katakan lengkap penuh taaturnya. Terus ada jamaah yang mengatakan masjid itu harus disetuk atau bagaimana seharusnya, Ustaz? Nggak perlu karena dasar badannya kan nggak najis kecuali bahasa orang Dayak. Yang najis itu batinnya, hatinya yang najis. Kalau tubuhnya ya enggak, karena kita enggak melihat langsung dia sedang bawa anjing. Satu lagi Ustaz. Entar dulu nih, Ustaz dulu. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketuaan berembe ciri-ciri sebagai yang terkenal masjid diror niki liski kampung. Ciri-ciri sehingga bisa dikatakan masjid diror. Niki kan artinya masjid pemecah. Berembe menurut anu niki sih Pak, jelas. Jadi kan sudah. Niki ampura. Jadi walladzina ittakhadhu masjidan diraran, yang menjadikan masjid dirar wa kufran, dan selain kufran wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belah orang-orang beriman, jadi bermusuhan. Nah, kemudian wahirsadan liman haraballahu rasulah, dan memusuhi, mengintai-intai amalan-amalan orang beriman. Artinya masjid yang dibangun dari uang haram, dari uang yang tidak halal, kemudian masjid yang tujuannya memecah kesatuan orang beriman. Nah, artinya apa? Yang memang tujuannya sendiri. Misal ada beberapa tempat gara-gara beda paham pecah masjid, gara-gara beda pilihan partai pecah masjid. Nah, ini bukan itu yang dimaksud. Nah, Allah alam. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan uang haram atau harta haram, Ustaz, ya. Kebanyakan di antara kita masyarakat yang dulu pinjam dari perbankan. Sementara kita tahu bahwa perbankan itu adalah riba. Tapi kebetulan kadang-kadang masyarakat tahu karena imannya tidak ada atau sedikit, tapi diambil. Habis itu ketika dia berjaya atau istilahnya ada kelebihan, terus dia punya iman, mau berhenti kan? Sementara harta yang dia pakai itu harta haram, dan bagaimana caranya harta yang pernah dia beli dengan uang haram itu kita anukan kembali agar sholah dan juga ada bersih di dalam anu. Likulli syai'in zakatun wa zakatul bait yabitul duyub. Semua zakatnya. Kalau zakatnya rumah, ada tempat menginap. Zakatnya kendaraan, dipakai fisabilillah. Zakatnya harta, dikeluarkan, disedekahkan. Nah, intan sedekahan dizakatkan. Iya, anda sedekahan. Ini simpan-simpan. Karena ciri man jama'al mala mimma samin salatullah
ma'a watina. Barang siapa yang mengumpulkan hartanya dari barang haram, maka Allah akan serahkan untuk dihancurkan dengan air atau gempa. Ya, terus, Arif. Nih, Pak Ustaz, tanya. Nah, kalau masjid yang masuk dalam yayasan ini gimana nih, Pak Ustaz? Apanya? Dibikin yayasan. Yayasan seperti masjid di Kawu kan, ada mungkin 1 tahun sekarang ini Yayasan masjid. ada yayasan di masjid itu, yayasan masjid katanya. Gimana ini? Kalau sumbangannya yang kita tidak tahu kan bisa aja seperti masjid yang tadi kan. Makanya kalau masalah yayasan itu bisa termasuk khidmat masjid. Cuma sekarang yang perlu diperhatikan untuk masjid ini, untuk membangunnya, untuk operasionalnya, jangan sampai berasal dari harta haram. Itu jangan dihindari. Tabu nit kanggu neliti dengan bilangan mau nit kanggu. Yang penting kita ada lagi yang lain insyaallah. Nah, Beberapa minggu ini setiap pertemuan dibahas tentang makom-makom ya. Jadi makom yang tertinggi lah seumpama bisa dimiliki oleh manusia tersebut, apakah masih normal berkomunikasi secara zahir dengan kita ataukah sibuk dengan Amalan. bermesra-mesraan dengan Allah atau keadaan lah manusia apabila memiliki makom tertinggi atau nenek tertinggi lalu aneh makom nanti kondisi manusia kondisinya adalah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Inni anastu nara la'alli atikum biqawasin aw nari udan. Tunggu wahai istriku di sini. Artinya umat tunggu. Saya akan pergi menghadap mencari api. Api itu apa? Nur iman, nur hidayah, nur yakin. Lalli atikum supaya nanti kembali kepada umat biqawasin membawa nur hidayah, membawa nur yakin. Nah, dengan apa? Min nuri huda, menunjukkan orang kembali kepada Allah. Jadi ketika orang itu sampai kepada makom bako, maka dia bermuamalah sebagaimana manusia pada umumnya. Tetapi zohirnya ia kena masgul jasmani, asyik rohani. Jasadnya sibuk sama makhluk, batinnya sibuk sama Allah. Tetap bergaul malam-malam. oh iya sama makom apa sih? Iya, terkena makom bako untuk orang. Makam bako. Tapi kalau orang yang makom fana ini masih setengah ilmu, mesti sepelang kita ngaji. Ini sadar diri, ini makom aman, makom fitnah. Nenek doang, mulai nenek, lu nak fitnah hari ini. Ini perlu diselamatkan. Maka gurunya lah yang segera menyelamatkan. Kalau enggak, dia membawa fitnah kepada agama. Yang dia sempurna kentang. Maka harus sampai kepada makom bako. Barulah kembali kepada umat lagi supaya umat diantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun telah mulai dikagum telah marah ibarat dengan ngono. Dan mengonong tenggelam. Terus mengonong sampai pinggir. Jika sampai pinggir barulah kita bisa mengajak orang mulai dari seberang ke seberang lagi karena kita sudah pengalaman. Paham insyaallah ya? Gimana? Cukup? Sekali Ustaz Ridwan. Musa bayarin ke mana? Tentang wali malamah. Lanjut dari dalam penyebaran wali malamah ini, apakah meminum arak dan tidak menunjukkan maksiat dan tidak melaksanakan sholat ini, apakah termasuk juga wali malamah? Karena disebutkan ketika minum minuman keras ini katanya dibuang ke laut dan itu dikultuskan sebagai wali. Jadi lamun wali malamah itu tidak ada yang ketahui dia wali kecuali wali yang di atas dia, bukan wali di bawah dia. Dan memang amalannya
berbeda dengan orang pada umumnya, tapi dia tidak meninggalkan amalan. Cuma dia bergaul saja di situ supaya memberikan kesempatan kepada ahli maksiat di sana untuk taubat. Karena kalau dia pergi nanti orang maksiat dia langsung diazab Allah. Dan orang wali malamah itu tidak boleh dia jadi panutan. Karena dia namanya sedang nyamar. Hanya untuk orang di situ saja. Yang ganggu berpatokan dengan orang lain. Karena dia bukan tugasnya. Yang bertugas membawa umat itu wali kubro namanya. Wali yang diamanahkan oleh Allah menyampaikan kepada umat. Ciri-cirinya bagaimana? Orang yang mendengarnya cepat paham. Ada wali Allah yang tidak ditugaskan untuk pada umat yang lain, hanya untuk diri saja. Maka ketika dia menyampaikan, Allah tidak takdirkan orang paham. Bahkan orang tak senang. Maka ini wali hikmah saja. Hanya dia memberikan hikmah, arahan kepada orang, tapi tidak bisa menyampaikan syariat, tidak bisa menyampaikan hukum. Dia tahu ceramah baca kasar. Insyaallah, ya, cukup ya. Nah, besok kita lanjut lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman, memberikan kekuatan untuk mengamalkan, dan mudah-mudahan diistiqomahkan. Jangan sampai kita dijadikan bosan. Karena bosan dalam belajar itu menghilangkan keberkahan. Namun hari ini pendak telang berkah. Namun mudah-mudahan insya Allah bihamdihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik layar kanggo sampai